أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ya Rahman ya Rahim, di pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan yang sangat mulia, yaitu kegiatan ihade. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat sekaligus membuka kegiatan in-house training penerapan pendekatan model dan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembukaan ditandai dengan pembukaan tifa. Waktu dan tempat disilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Agas, yang saya hormati Ibu Dr. Randa Binti Sari Nabikuku MSc, yang saya hormati Bapak Ibu peserta IHT adik pada saat ini. Sebagai orang percaya, kita patut dan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena perkenaannya dan cinta kasihnya kita ada sampai saat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu SMP Negeri 2 yang telah mengundang kami Dinas Pendidikan untuk dapat membuka acara yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 sebagai sekolah penggerak. Saat ini saya sampaikan selamat untuk Bapak Ibu yang hadir pada saat ini untuk mengikuti kegiatan IHT selama 2 hari. Semoga bermanfaat bagi tugas Bapak Ibu guru sebagai seorang pendidik, dan saya ingat bahwa Bapak Ibu guru adalah agen-agen perubahan pendidikan di Kabupaten Asmat, supaya kita di Kabupaten Asmat ini tidak ketinggalan dengan di luar sana kabupaten-kabupaten yang lain. Ya, kita setuju ya? Ya, perubahan pendidikan ada di tangan Bapak Ibu semua. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu, dan sekali lagi selamat mengikuti kegiatan. Tuhan memberkati kita semua dengan rahmat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan pada hari ini, Senin tanggal
September 2023 jam 8.45 kami atas nama Dinas Pendidikan membuka secara resmi kegiatan in-house training selama 2 hari. A rare Sam from the CD Action Fun Dance by Learning Station. Arms up high, reach for the sky. Oke, tangan ke atas. Senang ketemu Bapak Ibu, dan terus terang saya merasa agak sedikit grogi ya. Saya juga bingung sampai sekarang ini kenapa saya diundang, artinya dipercaya untuk bisa membawakan materi terkait dengan model-model pembelajaran yang sebenarnya nggak menjadi kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu benar-benar dulu memperhatikan kurikulum K13, itu yang namanya discovery learning, problem based learning, project based learning itu diwajibkan. Tapi pengalaman saya kebetulan pernah 5 tahun koordinator PPG di Uncen, itu hampir tidak ada ya Bu Eta yang guru-guru pernah melakukan ketiga model ini karena tidak ditekankan. Tetapi kalau nanti dari hasil pretestnya ternyata kurikulum merdeka Bapak Ibu sudah lebih dari saya malu ya kalau harus presentasi kurikulum merdeka. Langsung aja nanti ke model-model pembelajaran. Dan kalaupun Bapak Ibu semua ternyata sudah pernah dan terampil menggunakan model, saya pulang aja ya Pak, karena nggak ada gunanya. Jadi pertama ini kegiatannya adalah saya ingin tahu Bapak Ibu kira-kira sampai di mana pengetahuan awal Bapak Ibu terkait dengan kurikulum merdeka dan ketiga model yang menjadi penekanan pada kurikulum merdeka. Setuju ya Bapak Ibu? Oke, mantap. Berarti panitia silakan memberikan pretest untuk melihat pengetahuan awal. Mungkin waktunya sekitar 30 menit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu melakukan pretest.
789 untuk mengatur nanti di tujuan pembelajarannya untuk mengatur alurnya bagaimana. Nah tentunya Bapak Ibu harus juga memahami, misalnya seperti ini, saya ambil contoh yang harus jadi perhatian guru matematik, misalnya seperti ini. Ini bidang geometri bersama mengatur urutannya, tentunya dari materi yang sifatnya prasyarat terus naik ke atas. Kalau matematika tuh hierarkinya sangat ketat. Kalau Bapak Ibu guru MIPA mungkin ada juga hierarki ya, tapi tidak seketat di matematik. Begitu juga yang bahasa Inggris. Jadi memperhatikan hierarki setiap materi yang ada, baru disusun ulang. Jadi ini nggak patok mati Bapak Ibu ya. Isinya patok dari Jakarta, tapi urutan yang mana Bapak Ibu harus ajarkan itu Bapak Ibu yang atur. Diatur bersama-sama ya. Jangan sendirian. Nanti kalau sendirian ada materi yang terlewatkan. Guru kelas 7 tidak perhatikan, kelas 8 juga tidak perhatikan. Jadi harus sudah dibagi dari isi fase D ini mana yang di kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Nah, lebih baik lagi kalau dibuat CP-nya dibagi per bidang di ilmunya itu. Begitu kira-kira gambaran sederhananya. Jadi konsep-konsep yang dipelajari di sekolah, di kelas, harus bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Bisa kira-kira Pak? Jadi kalau masih tahap sekedar kita berharap anak cuma mengulangi saja apa yang kita jelaskan, C1 menjelaskan. Tapi kalau dia bisa menjelaskan dengan kata-katanya sendiri, berarti dia paham. Itu udah masuk di C2. Sedangkan C3 itu kita mengaplikasikan konsep-konsep itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di kurikulum Merdeka, khususnya pada PBL dan PJBL itu bicara aplikasi materi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah mulai harus kreatif menciptakan cerita-cerita yang bentuknya masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu yang diharapkan ya. Jadi peserta didik kita menjadi peserta didik yang kreatif. Karena dia bisa membawa konsep yang di kelas dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu nanti mungkin di kelas 9 ada materi juga yang berhubungan dengan teks, tapi ketika kita bertanya kepada anak-anak biasanya lupa. Nah, sehingga kita mengulang lagi apa yang menjadi bahan pembelajaran di kelas 1. Nah, itu juga menyita waktu. Nah, jadi itu merupakan bahan pembelajaran ataupun evaluasi kita bersama supaya ke depannya itu seperti yang ibu katakan tadi, kita harus mempersiapkan materi di kelas awal kita jelaskan secara tuntas. Nah, setelah itu baru kita bisa beralih ke kelas-kelas berikutnya. Atau kalau bisa sepanjang 1 tahun kelas 7 itu diselesaikan tensis. SMP sampai 16 ya tensisnya yang diajarkan, 16 tensisnya. Ya, saya pikir akan jauh lebih bagus. Ini memang guru-gurunya harus sama-sama mengatur kalau di kurikulum Merdeka ya. Kalau dulu kan tidak ya, Bapak Ibu sudah patok dari Jakarta materi kelas 7 ini, kelas 8 ini, kelas 9 ini. Oke, pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Baik. Dengan baik ya. Kabar masalahnya bagaimana?
Sudah ada ya, karena kita mau pakai nanti ketika kita membahas PBL. Saya akan memberikan gambaran singkat pembelajaran berbasis masalah. Minta maaf nanti kalau contohnya dalam matematik ya Bapak Ibu. Nah, ini dalam matematik tapi bisa dibawa dalam materi yang lain ya, maksud saya pelajaran yang lain. Jadi masalah itu bedanya dengan soal yang biasa itu tidak bisa mereka, maksud saya peserta didik itu langsung menjawab. Kalau langsung itu misalnya begini, coba sebutkan 5 sila dari Pancasila. Bukan bisa langsung dijawab ya. Tidak perlu dia memikirkan menggunakan konsep-konsep lain. Tapi kalau tidak bisa langsung dijawab, dia harus menggali mungkin informasi yang tersembunyi di soal itu. Nah, itu kita katakan masalah. Bapak Ibu langsung memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi ada gambaran-gambaran, misalnya nanti soal saya itu tentang bangun ruang sisi datar. Bisa juga kita minta anak-anak coba yang pertemuan yang lalu itu kita sudah belajar apa saja. Nah itu kita mulai mengorientasikan mereka ke topik yang akan kita ajarkan terkait dengan pemecahan masalah. Nah kemudian Bapak Ibu kita sebaiknya belajarnya dalam kelompok. Karena PBL ini kan masalahnya itu kalau satu orang yang mikirkan itu kurang efektif. Jadi harus bersama-sama ya. Adapun susunan acara penutupan in-house training penerapan pendekatan model dan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah yang pertama pembukaan yang sedang berjalan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sepatah kata dari ibu narasumber, yang keempat sepatah kata dari kepala sekolah SMP Negeri 2 Agats, dan yang selanjutnya sambutan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat sekaligus menutup kegiatan in-house training pada sore hari ini. Penutupan ditandai dengan pemukulan tifa, yang keenam doa, dan yang ketujuh adalah penutup. Yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin diundang untuk bangkit berdiri.
Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih ada kesempatan saya membagi ilmu saya. Saya rasa senang sekali kalau saya bisa membagi ilmu saya, karena saya tidak bisa membagi uang saya karena PNS tuh. Jadi, tapi kalau ilmu itu saya senang sekali. Jadi dari pertemuan kita ini, kalau Bapak Ibu merasa, kayaknya pengen tahu atau ingin mencoba tapi ragu-ragu, saya persilahkan untuk menghubungi saya by phone, karena namun saya sudah ada di Bapak Kepala Sekolah, Pak Askar, Bapak Ahi juga. Saya dengan senang hati bisa melanjutkan silaturahmi ini. Bahkan saya berpikir kalau Bapak Ibu ingin menerapkan model itu, padahal tahun lalu tidak, itu kan menjadi sebuah penelitian PTK. Jadi kalau tahun ini Bapak Ibu terapkan itu model-model baru, itu jadi PTK. Nah, kolaborasi PTK dengan sekolah itu sekarang ada menjadi bagian di akreditasi kami. Jadi kalau kita bisa menjalin kerjasama, itu sangat luar biasa. Artinya Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu itu data itu berhamburan, karena tiap hari mengajar. Tapi bagaimana mengolah itu menjadi sebuah penelitian, sebenarnya itu masalah Bapak Ibu ya. Kami tidak punya data, tapi kami punya kemampuan untuk mengolah itu. Jadi kalau kolaborasi disatukan kan jadi sebuah laporan penelitian. Jadi mari kita manfaatkan situasi yang seperti itu. Bapak Ibu yang mencoba, datanya dari Bapak Ibu, dari pihak kami universitas, merampungkannya menjadi sebuah penelitian, itu menjadi hal yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan ini saya bisa sharing. Mungkin selama 2 hari ada hal-hal yang saya katakan atau tinggal laku saya yang tidak berkenan di Bapak Ibu, mohon maaf. Biarlah itu berhenti sampai di sini. Bapak Ibu boleh ingat yang baik-baiknya saja dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Kepala Sekolah yang sudah mendukung saya, dan juga Ibu Kepala Dinas yang sudah menerima saya di Agas. Saya sangat senang di sini, dan juga saya merasa dulu saya pikir asma itu gimana gitu, tapi sekarang saya dapat rezeki bisa kesini, itu luar biasa. Terima kasih, selamat sore semua. Jadi terima kasih sekali lagi Ibu untuk ilmunya, untuk berbagi dengan kami. Saya juga selaku kepala sekolah, ya mohon maaf jika dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya kami mohon maaf, dan saya mengucapkan nanti selamat jalan bagi Ibu besok ya, sudah kembali ke Jayapura lewat Timika, bermalam dulu 1 hari baru nanti lanjut ke Timika. Ya terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada Ibu tadi untuk dukungannya. Terima kasih sudah memberikan kami gedung untuk pelaksanaan kegiatan, karena kami punya ya ruangan semua di sekolah sementara direhab, tidak ada tempat yang mencukupi bagi kami untuk melaksanakan kegiatan, dan respon baik dari Ibu untuk memberikan gedung ini bagi kami untuk pakai. Terima kasih banyak untuk itu. Biarlah ke depan kita terus berkolaborasi untuk mewujudkan Merdeka Belajar di Kabupaten Asmat. Terima kasih bagi Bapak Ibu guru juga yang sudah 2 hari berpartisipasi mengambil bagian. Saya percaya ada hal-hal yang baru maupun hal-hal yang akan lebih dikembangkan lagi ke depan ya dari Bapak Ibu guru. Saya harap tidak berhenti sampai di sini. Ya, kita harus jadi guru yang pembelajar, dan kita terus harus belajar. Nah, sehingga saya minta kepada Bapak Ibu, apa yang sudah didapat di hari ini, ya mungkin karena kurikulum Merdeka kita fokus di 3 model, tapi tadi ada pengembangan tambahan terkait dengan 2 model yang lain. Nah, coba Bapak Ibu nanti di dalam komunitas belajar, nah ini coba didiskusikan, karena sesuai dengan pesan Ibu, ya untuk menentukan model itu kan kita harus memahami karakteristik dan juga peserta didik. Mari kita berbagi di dalam komunitas itu, supaya kita bisa melakukan perubahan dalam pembelajaran kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di saat ini. Terima kasih banyak.
Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat sore, Dormo. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat sekaligus menutup kegiatan in-house training kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat disiapkan. Terima kasih Ibu. Selamat sore Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Akats, yang saya hormati Ibu Dr. Ana Betty Sarina Pitupu MSc yang sebagai narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu peserta IHT. Sekali lagi selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama kita panjat puji dan syukur kehadirat Tuhan karena cinta kasih-Nya berkatnya kita ada sampai saat ini dengan tanpa kekurangan satu apapun. Baik Bapak Ibu, saya yakin bahwa 2 hari Bapak Ibu telah menerima materi yang disampaikan oleh Ibu narasumber. Pasti sudah Bapak Ibu terima itu, pasti saya yakin bermanfaat bagi pendidikan, satuan pendidikan masing-masing. Dan saya dengar tadi metode-metode yang telah diajarkan untuk bagaimana kita membuat pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa. Karena kita tahu bahwa bagaimana keadaan anak-anak kita di satuan pendidikan masing-masing. Kalau di dalam kota itu masih bisa, tapi kalau bagaimana kalau anak-anak yang di distrik maupun di distrik jauh dari kota dengan segala macam permasalahan yang dihadapi, ekonomi, keadaan, pokoknya masalah-masalah yang dihadapi sehingga anak itu menjadi terganggu untuk menerima pelajaran. Jadi terima kasih untuk sekali lagi untuk Pak Kepsek dan Bapak Ibu Guru SMP 2 yang telah menginisiatif untuk mengundang teman-teman dari SMP lain yang bebas kepada SMP lain. Ya, dan juga kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih dari Dinas Pendidikan kepada Ibu sebagai narasumber yang telah jauh-jauh datang dari Jayapura sampai ke Asmat. Terima kasih banyak Ibu atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan Ibu bukan pertama kali Ibu datang di sini, pertama dan terakhir ya. Tapi mudah-mudahan bisa untuk lain kesempatan akan tiba lagi di Kabupaten Asmat. Ya, mungkin dan kesempatan ini juga kami sampaikan selamat jalan untuk Ibu. Semoga tiba dengan selamat di tempat tujuan, bertemu dengan keluarga. Salam untuk Bapak dan anak-anak semua, dan semoga diliputi dengan kebahagiaan dan sukacita selalu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena tadi Pak Ibu narasumber telah sampaikan, Pak Kepala Sekolah juga sampaikan. Itu yang penting sekarang Bapak Ibu bawa pulang ilmu yang didapat, terapkan di sekolah dan berikanlah imbas kepada teman-teman yang lain yang tidak hadir pada saat ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih banyak dan selamat sore. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Ya, dengan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada Selasa 26 September 2025 pada jam 16:11 kami atas nama Dinas Pendidikan secara resmi menutup kegiatan in-house training penerapan pendekatan model dan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Shalom.